semuanya, selamat datang di AP Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita memposisikan tubuh kita secara ergonomi ketika sedang mengemudi. Langkah yang pertama yaitu setelah kita memasuki unit, pastikan bahwasanya kita sudah siap untuk mengoperasikan unit tersebut dengan cara memastikan di semua keliling area unit tersebut itu sudah dalam keadaan yang aman. Di bagian depan, bagian belakang, bagian samping kanan, samping kiri, di bagian atas dan juga di bagian bawah. Setelah kita bersiap, kita sudah menggunakan safety belt dan kita juga sudah memposisikan badan kita dalam posisi yang ergonomi. Selanjutnya kita akan mengoperasikan unit tersebut. Pertama-tama kita injak dulu pedal remnya, kemudian kita masukkan transmisi pada posisi D dan kita rilis parking brake atau rem tangan. Setelah itu kita nyalakan lampu sen. Apabila pergerakan pertama kita akan berbelok ke kiri, namun kita nyalakan lampu sen ke kanan apabila pergerakan pertama kita akan berbelok ke kanan. Langsung saja kita mulai pergerakan unit kita dengan tetap memperhatikan kondisi di area sekitar. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam memutar steering, kita bisa menggunakan metode pull and push ya. Artinya tangan kita tidak melintang di bagian depan steering, yang berfungsi untuk supaya pergerakan tangan kita semakin bebas, semakin nyaman, dan juga pengoperasian unitnya akan semakin aman. Dalam mengemudi, kita pastikan pandangan kita dapat melihat dengan luas ke bagian depan, kanan, kiri. Kemudian juga posisikan tangan kita di posisi jam 9 dan jam 3. Kemudian juga dalam mengemudi pastikan pandangan kita tidak terlalu fokus ke satu titik di bagian depan jalan, melainkan setiap 2 detik sekali kita dianjurkan untuk melihat ke bagian sisi kiri kanan jalan yang akan kita lewati. Kemudian juga kita dianjurkan setiap 5 sampai dengan 8 detik sekali untuk memastikan bahwasanya posisi kaca spion sebelah kiri dan spion sebelah kanan dalam kondisi yang aman. Kemudian juga setiap 5 detik sekali kita diwajibkan untuk melihat instrumen panel di unit kita guna memastikan bahwasanya mobil yang kita operasikan itu masih dalam kondisi yang aman dan layak untuk dioperasikan atau tidak ada kelainan pada unit yang kita operasikan. Kemudian juga tidak dibenarkan kita dalam mengemudi kita menggunakan satu tangan, misalnya tangan yang satu sebelah kanan kita bersandar di door trim sebelah kanan, ataupun sebaliknya tangan yang kanan berada di steering namun tangan yang kiri bersandar di sandaran tangan sebelah kiri seperti ini. Ini tidak dibenarkan mengemudi dengan menggunakan satu tangan, namun kita tetap harus mengemudi dengan menggunakan 2 tangan. Selain itu juga pastikan bahwasanya kecepatan yang kita gunakan dalam mengoperasikan mobil ini tidak melebihi dari batas maksimal rambu-rambu kecepatan yang ada pada jalan yang kita lalui, yang tentunya untuk menjamin bahwasanya kita dapat mengoperasikan mobil dengan aman dan selamat. Untuk memastikan bahwasanya kita dapat mengemudi dengan aman, kita juga tidak diperbolehkan melakukan pengereman secara mendadak, karena tentunya itu akan sangat membahayakan khususnya bagi mobil ataupun kendaraan yang ada di belakang kita, dan itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Namun pengereman mendadak itu tetap kita harus lakukan manakala kita menemui kondisi-kondisi emergensi yang ada di depan kita. Dan tentunya di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan emergency braking warning, yang artinya ketika kita melakukan pengereman secara mendadak maka lampu emergency akan langsung menyala, memberikan isyarat kepada unit yang ada di belakang kita. Kemudian selain daripada itu, kita juga tidak diperbolehkan melakukan pergerakan yang agresif. Misalnya kita membelokkan steering dengan tiba-tiba, dan itu juga akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kemudian selain daripada itu, kita juga dalam melakukan pengereman kita harus senantiasa memperhatikan spion sebelah kanan dan juga spion sebelah kiri untuk memastikan bahwasanya unit yang ada di belakang kita dalam posisi yang aman sehingga tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan. Selain itu juga kita tidak diperkenankan mendengarkan musik misalnya dengan volume yang terlalu keras, karena itu dapat mengganggu pendengaran kita sehingga kita tidak bisa mendengar peringatan-peringatan yang muncul yang ada dari mobil itu sendiri atau dari luar mobil. Itu akan sangat membahayakan. Jadi dianjurkan gunakanlah radio
ataupun entertainment yang ada pada unit dengan bijak, supaya kita dapat mengemudi dengan aman dan selamat. Yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan bahwasanya apabila kita merasakan fatigue atau mengalami kelelahan, maka kita tidak diperkenankan untuk memaksakan mengemudi, namun kita dianjurkan untuk melakukan istirahat terlebih dahulu guna memastikan bahwasanya badan kita kembali fresh dan siap untuk mengemudi dengan aman dan selamat. Kemudian selain daripada itu, dalam kita mengemudi, pastikan bahwasanya kita sudah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Bisa jadi kita memastikan bahwasanya kita sudah membawa SIM, membawa STNK, dan juga kita sudah memenuhi aturan-aturan regulasi yang sudah ditetapkan, guna memastikan bahwasanya kita dapat mengoperasikan mobil dengan aman dan selamat. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita mengoperasikan mobil, kita tidak dibenarkan mengatur steering, misalkan merubah posisi steering ataupun merubah posisi tempat duduk, ya, ataupun kita merubah posisi headrest yang ada pada kursi yang kita duduki, karena itu dapat mengganggu konsentrasi kita. Jadi diupayakan pengaturan-pengaturan itu sudah dilakukan sebelum kita bergerak atau mengoperasikan mobil yang akan kita operasikan tersebut. Oke, mungkin itu saja panduan bagaimana caranya kita dapat mengemudi dengan ergonomi dan defensif, supaya kita dapat melakukan perjalanan dengan menyenangkan, dengan aman dan selamat tentunya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan sampai jumpa di video YAP channel berikutnya.